Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, biar hari ini kami persembahkan menjadi hari yang berkenan dan berkualitas bagi Tuhan. Biarlah kami menjadikan setiap hari menjadi hari yang berkualitas melalui perubahan karakter kami. Supaya kami lemah lembut, rendah hati, ramah, panjang, sabar. Tuhan, supaya kami jujur, supaya kami juga lemah lembut, supaya kami punya damai, supaya kami punya kasih, ucapan syukur, setia, taat. Tuhan, supaya kami juga boleh belajar menghambakan diri, merendahkan diri, hidup dalam sukacita, kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberi kekuatan, hikmat, marifat, jalan keluar bagi kami yang dalam pergumulan, yang memohon pertolongan Tuhan. Dan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan bagi kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami percaya, kami sudah menerimanya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam hidup ini. Pertama, kalau kita sakit, kita cari obat tentunya. Bukan salah saudara. Tetapi juga kalau mungkin kita berobat nggak cukup, kita perlu istirahat. Kalau istirahat nggak cukup saudara, karena pikiran kita harus tenang, maka kita juga harus jaga makanan. Makanan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu harus jelas. Kadang-kadang kalau kita nggak boleh makanan yang goreng, atau yang pedas, atau es, mungkin karena radang tenggorokan. Mungkin kita kena lever, nggak boleh makan minyak-minyak, atau yang lain. Mungkin dan sebagainya, kita nggak tahu. Dalam hidup ini bukankah sehat itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Di dalam pekerjaan kalau saudara ngotot saja, maksakan diri, kita boleh berusaha. Kerja keras boleh, tapi tidak boleh saudara sampai ambisi, agresif, sampai kita ya melupakan keluarga, kesehatan kita. Jangan saudara, walaupun mungkin sedikit-sedikit lebih keras boleh. Sebab apa saudara? Karena Tuhan ingin kita berusaha dan Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, itu berarti kita harus kerja. Dan kerja kita nggak boleh malas, harus rajin keras. Tetapi jangan sampai mengorbankan nyawa, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga. Walaupun mungkin di dalam itu ada korban-korban sedikit, tetapi jangan disengaja. Mungkin dalam pekerjaan rumah tangga atau dalam pelayanan, saudara kalau kita sudah ada batas kesehatan, kita mau tambah lagi boleh, mau sakit tambah lagi boleh, tapi ada waktunya kita istirahat. Kenapa? Kalau dipaksakan, masih ada hari esok. Daripada kita nanti mati, tidak bisa ada hari esok. Lebih baik saudara, kita ya rem sedikit, slow down sedikit. Yang penting saudara kita sehat, besok dikerjakan. Kerap kali saya berpikir begini, Tuhan saya pengkhotbah, suara saya lebih penting. Karena saya kalau sakit suara ini berbahaya. Tuhan kadang-kadang izinkan dalam 30 tahun ini saya mengalami 3 kali saja sakit suara. Sehingga tidak bisa khotbah digantikan orang lain. Tetapi itu kadang-kadang saya paksa bisa. Tetapi Tuhan ingatkan, bukan suara tapi pikiran jauh lebih penting. Kamu ngomong orang lupa, tapi pikiran kamu memikirkan sesuatu yang baik, perkembangannya, sebab itu pikiran harus suci. Bukan hanya itu Tuhan ngomong juga, pikiran penting, tapi hati dan kuasa Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting. Kalau pikiran tidak punya ide, tidak punya inspirasi, kalau firman tidak punya rema, susah hidup kita juga khotbah. Makanya saudara, itu dibutuhkan juga kerjasama. Sebab itu dengarkan 3 hal ini. Yaitu Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi 1, soal kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam kalau sakit saya boleh ceritakan begini. Saudara, kebenaran itu adalah firman Allah. Kita harus cari firman yang menyehatkan. Jangan firman saudara, firman-firman yang sesuka hati kita. Seperti iblis sodorkan kepada Tuhan, sudah rubahlah batu jadi roti, kamu bisa kok. Iya saya bisa punya mujizat. Saudara diperintah oleh iblis melalui firman Tuhan. Jatuhkanlah dirimu. Maka malaikat berkata, ada tertulis malaikat akan menantang kakimu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis. Jadi kita membaca firman bukan salah. Tapi apa yang disodorkan Roh Kudus, apa yang bermanfaat. Sebab itu saudara, kalau kita baca firman, jangan lihat janji-janji Tuhan terus menerus. Kamu akan diberkati, kamu akan naik, tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Betul, bagus.
Terus janjinya lagi, kamu akan minta apa saja, kamu akan mengembang ke kiri, ke kanan, dan amin, betul. Tapi saudara lupa, itu Tuhan yang kerja. Semua janji itu pasti juga ada penyebabnya. Yaitu penyebabnya, jikalau kamu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, jikalau hatimu tetap kepada Tuhan Allahmu, jikalau engkau merenungkan Taurat siang dan malam, jikalau kamu menghormati orang tuamu, jikalau engkau menghargai pemimpin, jikalau firman ada di dalam hidupmu, jikalau engkau ada di dalam Tuhan dan firman ada di dalam Dia, atau sebaliknya, jikalau saudara bahwa Kristus ada di dalam hati kita, atau kita datang kepada Kristus dan firman-Nya ada pada hati kita, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka saudara lihat, semua ditambahkan kepadamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan berhasil. Apa yang kamu lakukan akan berhasil. Bahkan kamu akan mengembang ke kiri ke kanan. Kamu bukan ekor tapi kepala. Saudara, kamu pemimpin bukan bawahan. Nah, itu betul, karena kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Sebab itu makanan firman adalah saudara mana dari surga. Kita harus cari yang sehat dong. Yang sehat itu apa? Apa yang harus saya kerjakan? Jangan apa yang akan Tuhan kerjakan, itu akibat dari apa yang saya kerjakan. Saudara, sebab itu ayo kita baca firman, apa tugas kita, apa yang harus kita kerjakan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara, hormati orang tuamu. Ya, cari kerajaan surga terlebih dahulu. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh orang fasik dan orang berdosa. Itu bagus. Jadi saudara, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu kita harus baca, sehingga jemaat akan menjadi dewasa. Itu namanya kebenaran. Makanan yang sehat, makanan daging boleh, tapi kalau kolesterol terus kan nggak bagus. Jadi kita harus jaga makanan itu, makanan rohani kita. Jangan cuma lihat janji Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Dan dua, dikatakan damai sejahtera. Artinya pikiran kita nggak boleh stres lagi nih. Nggak boleh berpikir terlalu dalam-dalam. Kita butuh yang namanya apa saudara? Kita butuh yang namanya rema. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya saudara. Makanya kalau kita melihat saudara saat ini mendung, hujan di tengah tempat teman saya di Batam. Saudara, tempat kopi yang cukup indah ini. Kita harus mencari rema, kita menenangkan diri, hidup dalam damai sejahtera. Jangan hidup saudara tidak ada damai, artinya hidup dengan kekuatan sendiri, sehingga kita stres, depresi. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, tenangkan pikiranmu, kuatlah imanmu, punyalah pengharapan kepada Kristus. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, luar biasa. Dan yang ketiga kita lihat adalah saudara, dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah obatnya. Tadi makanan, tadi ada sikap hidup kita. Ini adalah obatnya. Kalau kita sakit ada obatnya. Hidup harus pikiran tenang, istirahat, makanan sehat. Inilah kalau hidup kita mau dapat berkat Tuhan. Luar biasa. Sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh dunia. Di dalam penderitaan apapun juga percayalah, sukacita dari Roh Kudus. Dan ini, jikalau ada pada kita tiga hal ini, pelayanan kita, hidup kita, apa sih? Tiga hal ini, kalau ada pada kita, apa yang terjadi? Ayat yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Bagaimana coba supaya kita berkenan kepada Allah? Tiga hal ini. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah saudara kerajaan surga. Bukan hura-hura makanan, gaya hidup yang mewah, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jikalau tiga hal ini kita lakukan dan kita melayani Kristus dengan tiga hal ini, maka Tuhan berkenan, ia itu berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita mengejar yang berguna, yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna dan saling membangun.
Jangan melayani, jangan bekerja yang tidak berguna, membuat pertengkaran, tidak membangun. Banyak sekali di rumah tangga pelayanan pekerjaan itu tidak berguna, tidak diperkenan kepada Tuhan, tidak dihormati manusia. Sebab itu dikatakan, marilah kita mengejar apa yang dinamakan damai sejahtera, berguna dan membangun. Dan ayat terakhir, jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah. Jangan merusak pekerjaan Allah. Saudara, oleh sebab itu, datangkan damai sejahtera yang berguna dan membangun. Melalui, saudara, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Kalau kita punya ini, maka orang itu berkenan kepada Allah. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, ekonomi, perjodohan. Yakinlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan perkataan ini, maka kita akan mengalami kesembuhan. Yaitu membangun iman kita dan hati kita. Amsal 4 ayat 21-23. Maka kalau kita mendengarkan ini, maka kita akan sembuh dan dipulihkan Tuhan, punya kehidupan. Yaitu jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sebab itu berimanlah, yakinlah, jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Dan diberkati, diberikan hikmat jalan keluar oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.